Dengarin ya Kubu Nepos, aku cuma saran aja. Ingat, saran. Si gosong tuh udah bisa kalian singkirkan. Kalau bisa, mulutnya ditutup rapat-rapat. Sebelum semuanya terbongkar. Masih nggak percaya? Ya silahkan, semuanya akan terbongkar. Senang banget karena apa? Karena baru saja Miss Gosip kedatangan paket dan Miss Gosip, mau nggak gue kasih iPhone beneran? iPhone beneran lo ya. Tapi dengan satu syarat. Yuk bongkar kebusukan majikan lo sendiri. Langsung gue kasih. Gimana? Ini orang kenapa sih terlalu berasumsi sendiri gitu loh? Kalau si Miss Gosip itu punya bos lah, punya majikan lah, bosnya si Miss Gosip ngasih Miss Gosip itu handphone Android, lalu sekarang kayak seolah-olah pahlawan kesiangan, mau melebihi bosnya si Miss Gosip, ngasih handphone iPhone kepada Miss Gosip dengan cara membongkar kebusukan dari bosnya si Miss Gosip. Lagian si Miss Gosip mau membongkar apa? Orang dia nggak punya bos. Aneh-aneh aja deh orang-orang. Sekarang gini deh, kalau misalnya pertanyaannya dibalik, dikasih atau dilempar ke kamu, berani nggak bongkar kebusukan bos kamu? Nanti sebagai imbalannya 100 kali lipat 100 kali lipat dikasih ke kamu dari apa yang kamu kasih ke Miss Gosip. Rame banget yang ngetek aku tentang Miss Gosip. Gini ya, netizen yang budiman, aku sih kalau misalnya Miss Gosip bersilaturahmi sama kubu sebelah, bagus ya. Kalau misalnya Miss Gosip mau dikasih handphone yang lebih bagus dari yang aku kasih, bagus. Kalau Miss Gosip mau dikasih uang ratus-ratusan juta, bagus, ambil aja. Nah, ini aku lagi duduk, aku melihat ada mention dari Samira, si dokter sales obat ya, sales skincare. Kalau aku kan dibilang dia sales perumahan, nggak apa-apa. Jadi sales untung satu dari penjualan perumahan bisa borong skincare dia ya. Kasihan dia jadi sales, setiap jualan aku terus digibahin, miring dulu lah, gelas lah, apalah gitu. Senang ya dengan penampilan aku Samira ya, senang, ngefans ya sama aku ya. Jadi untuk Samira ini, mau lu tersangka dimanapun, mau di daerah manapun, selama masih di Republik Indonesia, lu tetap tersangka Samira ya. Fokus dulu dengan tersangka itu di Medan ya. Lu sudah dipanggil menjadi tersangka yang satu, yang kedua udah terima belum? Jadi jangan banyak cakap Samira. Kalau lu memang hebat Samira, lu katanya deket dengan siapa ini di Republik ini, suruh di SP3-in. Mampu gak di SP3-in? Karena gak akan mampu, karena lu diduga adalah penjahat, makanya lu ditersangkain Samira gitu. Sesimpel sampai belibet, sesimpel itu kok menilai kehidupan si Samira ini. Sekarang semua orang udah terbuka matanya setelah aku bongkar bahwa dia itu tidak untuk kepentingan masyarakat ya, kepentingan untuk kantongnya sendiri. Setelah sekarang tidak ada yang endorse dia untuk review, dia jualan ya. Dari kedokterannya dia dari dokter detektif katanya, sekarang ditambah lagi dokter sales skincare ya. Jadi untuk Samira nih nggak usah ketak-ketik mention di dokter Richard Lee ya. Karena kebaca, kadang-kadang kalau aku baca, aku akan balesnya di postingan feed biar masyarakat melek ya, bahwa aku ini nggak ada gentar-gentarnya sama si Samira yang diduga adalah pelaku pemerasan. Paham kalian? Pokoknya untuk si Samira ini, sekali dia mention komenan, aku akan balas di posting biar dia tahu, sekali nyonggol aku injek dia ya. Paham? Nggak usah kalian percaya sama yang udah aku bilang kemarin. Ngapain kalian percaya? Yang ada habis baterai aja. Ini terakhir kali aku bahas tentang si gosong. Kalau aku bahas terus, pasti jatuh harga diri aku. Ya kan? Dengarin ya Kubu Nepos, aku cuma saran aja. Ingat, saran. Si gosong tuh udah bisa kalian singkirkan. Kalau bisa, mulutnya ditutup rapat-rapat. Sebelum semuanya terbongkar.
Masih nggak percaya? Ya silahkan, semuanya akan terbongkar. Ya, bentar, kayak mana ya konsepnya gini. Saya, Miss Gosip, meminta maaf kepada keluarga besar Nikita Mirzani karena telah membuat konten tentang perkara ibu, telah menghina ibundanya Nikita Mirzani. Itu saya anggap itu sangat fatal. Mohon dimaafkan, itu aja. Oke. Iya, terima kasih sudah meminta maaf. Itu. Saya juga manusia. Wayangnya saya juga pasti maafin. Ya. Tapi saya nggak bakal lupa. Maksud saya tadi Benar. saya ngomong pembelaan kamu gimana itu saat kamu bikin konten itu, apa yang ada di pikiran kamu? Kamu tahu kan bilang konten itu fatal, berbahaya, segala macam. Kenapa masih di-up? Ya, waktu saya buat konten itu saya tidak berpikir banyak ya Kak, karena Mama apa yang saya lihat, apa yang saya searching itu dapat gitu. Ya saya up, kapan saya ngehnya gitu. Ketika viral itu baru saya ngehnya. Oh iya ya, ternyata ini nggak bisa gitu. Dan bahkan pengikut saya kan mengatakan Miss Gosip harusnya tidak seperti ini gitu. Oh iya ya, nah gitu. Di awal memang saya udah mengakui kalau itu memang udah salah gitu. Ya udah. Nah mau saya take down pun udah keburu di record kan. Udah ya udahlah, biarlah gitu. Miss Gosip harus kalau mulai pemikirannya udah muncul ya dari situ ya, kalau udah salah ya di akunmu di take down dong. Masalah di akun yang lain nggak di take down apa segala macam. Udah saya take down. Iya. Udah saya take down Kak Lintang. Saya males kalau ngomong di live doang, saya nggak suka ngomong terlalu live, banyak bacot di live juga. Mending lu mulu kemana-mana lu kemarin ngomong kalau Nikita itu bla bla bla, sekarang kemarin baru lu ngomong Nikita orangnya itu bla bla bla, saya suka. Lu tuh katanya sekolah ini kayak ini, coba lihat dulu lihat. Aku bilang lagi berbeda pendapat itu biasa ya Kak. Berbeda pendapat itu biasa, cuma dalam case ini biasa ya. Jadi buat lu itu biasa ya? Berbeda pendapat ya biasa Kak, berbeda pendapat. Berbeda kita sesama teman misalnya berbeda pendapat itu biasa. Aku menghargai malah pendapat orang lain lah kayak Kak. Tapi menurutku dalam case ini Nikita Mirzani bersalah. Ya, tapi itu semuanya kan menurut hakim, makanya ayo kita Miss Gosip, memang betul berbeda pendapat itu sudah biasa, tapi kalau orang sehat, orang normal ngelihat kontenmu itu terlihat sekali kamu itu di bawah perintah, bukan karena beda pendapat. Sorry loh. Iya, aku hargai, tapi nantilah itu kalau yang itu dibicarain di Kak Lintang aja ya, karena Kak Lintang orang aja sekarang panik, sekarang kayak tertekan kok, gimana sih? Tapi sorry, gini ya, aku bilang bukan saat aku masuk di live kakak, aku mendengar semua omongan kakak. Jadi aku diam ini dulu, aku dengar semuanya. Apakah aku harus barbar? Kan nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin, nggak bisa aku mendengarkan omongan kakak ini. Jadi ketika aku diam, kalian bilang aku ketar-ketir, aku tertekan. Bukan tertekan. Aku menyimak semua dari kakak-kakak ini gitu. Oke, Miss Gosip, aku nanya Oke, silakan Kak Gali, silakan. Relasinya skincare-nya Mbak Sandi sama persidangan tadi kan kamu tuh terucap ya kan? Karena ada hubungannya sama persidangan, saya melihat mengenai persidangan. Korelasinya skincare Mbak Sandi sama persidangan ini tuh apa coba? Ada kaitannya nggak? Apa? Percaya kalian sama si Gosip itu? Percaya kalau si Gosip ini minta maaf dengan tulus? Kalau nggak didepak, kalau nggak habis dimarahin, atau karena permintaan dia nggak dikabulkan sama junjungannya, udah pasti dia mencari jalan untuk mencari uang di tempat lain. Ya, salah satunya menjadi penjilat. Kalau mau jadi penjilat itu salah satunya ya minta maaf dulu dong. Enak kalau bisa diterima sana sini, gitu kan?